melalui adegan tokohnya. Drama juga dapat diartikan sebagai cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Nah, tes drama pada umumnya digunakan sebagai naskah rakon dari para pemeran drama berupa alur cerita dan elemen apapun yang mendukung dalam sebuah pementasan drama. Yang kedua, ciri-ciri tes drama. Nah, apa saja sih ciri-ciri tes drama itu? Nah, saat ingin membuat tes drama, tentu kamu perlu memahami karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, ini berikut ciri-ciri tes drama yang bisa kamu perhatikan. Ya. Nah, ini berikut ciri-ciri tes drama. Ya. Yang pertama, memiliki cerita berbentuk dialog, baik yang dituturkan oleh narator maupun tokoh. Jadi bentuknya itu drama itu adalah di dialog ya. Dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih ya. Baik disebutkan oleh narator ataupun tokoh ya. Narator itu yang membacakan teks ya. Kemudian yang kedua, memiliki instruksi khusus yang harus dilakukan oleh aktor saat memerankan tokoh di dalamnya dan biasanya ditulis dalam tanda kurung. Nah, misalkan kamu pergi belanja, nah, dalam kurungnya itu dengan rasa senang, nanti belanjanya harus dengan perasaan senang. Nah, itu tanda khususnya ya. Kemudian yang ketiga, membuat banyak konflik dan aksi. Jadi di dalamnya itu harus ada konflik dan serta aksinya dalam drama ya. Yang keempat, tes drama berada di atas atau di samping kiri dialog. Terus yang kelima, tes drama harus diperankan atau dipentaskan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah dan gerakan tubuh ya. Jadi diperankan oleh manusia ya, tidak oleh yang lainnya. Kemudian dilakukan secara lisan, langsung ngomong secara lisan ya. Kemudian ekspresi wajahnya juga harus ada, jangan datar. Ketika drama kalian memerankan watak tokoh yang jahat, jadi mimik wajahnya harus jahat ya. Ketika kamu memerankan jahat tapi wajah kamu datar saja, itu nanti tidak akan berjalan dengan baik drama itu ya. Kemudian gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh juga harus kalian kuasai dalam melakukan drama ya. Misalkan kalian sedang memerankan mengangkat telepon, jadi harus angkat telepon ya. Kalau kalian tidak memerankan pura-pura tidak mengangkat telepon, maka itu tidak akan berjalan juga ya. Kemudian yang keenam, biasanya didukung oleh pencahayaan dan musik. Jadi di dalam drama itu di panggungnya ada cahaya dan musik yang untuk pelengkap sebuah drama. Kemudian yang ketujuh, biasanya dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Biasanya kurang dari 3 jam. 8, memerlukan latihan khusus sebelum dipentaskan ya, sama. Jadi drama juga perlu latihan sebelum mementas ke panggung. Nah, selain ciri-ciri, ada juga unsur-unsur tes drama. Nah, unsur tes drama ini dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Nah,
film drama bawang merah bawang putih itu yang menjadi pemeran protagonisnya siapa? Bawang putih, bawang merah. Bawang merah bawang putih. Bawang Bawang putih. putih ya. Yang antagonisnya Bawang merah. bawang merah. Nah, tuh. Kemudian setelah penokohan, apa yang pertama kali kamu bayangkan ada di dalam sebuah teks drama? Tentunya adalah percakapan ya, atau dialog. Nah, unsur yang keempat ini adalah dialog ya. Nah, dialog itu apa? Dialog adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Nah, bagian ini merupakan unsur yang penting untuk ada dalam sebuah teks drama, khususnya pada drama yang adegannya terdapat percakapan para tokoh. Kemudian yang selanjutnya ialah babak. Unsur yang selanjutnya adalah babak. Babak itu adalah bagian dari lakon drama. Dalam satu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak ya. Batas antara babak satu dengan babak selanjutnya ditandai dengan turunnya layar atau padamnya lampu pementasan ya. Babak dalam satu drama diperlukan agar penonton dapat mengikuti alur cerita serta jelas dan runut. Selain itu, babak menjadi penting apabila penulis teks drama ingin memainkan sebuah pementasan drama yang terdiri dari beberapa latar waktu maupun tempat yang berbeda. Menurut kalian, apa hal yang membuat suatu cerita itu menjadi seru dan mampu menarik emosi penonton? Apa? Apa? Yaitu konflik ya. Bagian tersebut ialah konflik dari sebuah cerita ya. Konflik itu adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Nah, pertentangannya terjadi pada suatu tokoh atau antara satu tokoh dengan tokoh yang lain ya. Jadi konfliknya itu ketika tokoh dengan tokoh yang lain itu saling berdebat. Nah, itu yang namanya konflik. Konflik ini relatif dibutuhkan karena pada dasarnya cerita pasti memiliki tujuan atau pesan tertentu yang ingin disampaikan ya. Konflik atau masalah dapat mengantarkan sebuah pesan tersebut dalam alur cerita di dalam sebuah drama. Kemudian yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini seperti yang kita bahas sebelumnya, jika ada suatu konflik atau masalah pasti akan ada pesan ya, yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, disitulah fungsi dari amanat. Nah, amanat itu sendiri itu adalah simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama ya. Amanat dalam drama bersifat ajaran moral dan mendidik. Sebuah drama dapat memiliki lebih dari satu amanat. Nah, itu unsur stilistik dari drama. Kemudian yang terakhir yaitu struktur teks drama ya. Sebuah teks drama juga memiliki struktur yang menjadi kerangka pembuatan naskah. Struktur teks drama berbagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog itu apa? Prolog itu adalah pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator ya, atau tokoh tertentu. Kalau dialog itu percakapan tokoh yang menggambarkan cerita ya. Kemudian epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat. Nah, itu adalah penjelasan tentang teks drama dari pengertian, ciri-ciri serta unsur-unsur teks drama ya. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang tadi dipaparkan oleh saya? Mereka? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah paham. Nah, nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok menjadi beberapa kelompok dan nanti diskusikan. Bapak ingin tahu pemahaman kalian setelah kalian mendengarkan penjelasan yang saya tadi sampaikan lewat diskusi kelompok.
mau ditanyakan? Saya mau tanya, struktur tes drama itu apa? Struktur tes drama adalah 1 prolog, 2 dialog, 3 epilog. Ya, struktur tes drama itu ada 3 ya. Yang pertama itu prolog, yang kedua itu dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan buat Yuna. Oke, ada yang tanya lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, pada pembelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian bisa tahu pengertian dari tes drama. Yang kedua, kalian mengetahui unsur-unsur dari tes drama. Yang ketiga, kalian bisa memahami struktur dari tes